Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, Waalaikumsalam. siang menjelang sore. Selamat eh, beraktivitas dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kali ini kita akan membahas di seri ke-79 ya, Mas Andi ya. Ya, Uh, tentang Borneo Tattoo. Pengambilan Borneo Tattoo adalah suatu perjalanan Mas Bonbon selama ini di Kalimantan. Perjalanan Mas Bonbon ini di Kalimantan cukup panjang, cukup apa namanya panjang dan lama. Selain di Kalimantan, Mas Bonbon juga mengeksplor hampir seluruh Indonesia, tapi fokusnya memang saat ini masih di Kalimantan. Adapun tentang Mas Bonbon adalah salah satu lulusan dari sekolah fotografi di ISI Jogja. S1-nya diambil beliau di situ. Kebetulan beliau juga menetap di Jogja sejak kecil, dia ada di sana. Uh, dan selain itu juga Mas Bonbon adalah founder dari Nusantara Documentary, di mana Nusantara Documentary adalah suatu lembaga yang didirikan beliau dengan beberapa teman-teman beliau untuk fokus terhadap pendokumentasian uh, tentang Indonesia dari berbagai hal, baik dalam hal budaya, seni, maupun suku-suku yang ada di pedalaman di seluruh Indonesia. Mas Bonbon juga apa namanya karya-karyanya sudah tampil di banyak beberapa media, salah satu yang terakhir kemarin di National Geographic berbarengan dengan tema Dayak ya, tema telinga panjang yang terbaru, National Geographic yang terbaru dengan nah, selain itu pengalaman-pengalaman sebagai juri juga banyak di ini kan baik juri maupun pembicara di seluruh Indonesia. Dan sekarang ini beliau lebih fokus kepada sistem pendokumentarian dan etnofotografi. Mungkin untuk CV-nya nanti bisa dibaca selain apa namanya untuk mempersingkat waktu. Saya minta Mas Bonbon bisa nggak puterin filmnya sedikit dong tentang apa sih Nusantara Documentary itu yang dilakukan oleh Mas Bonbon sampai Mas Bonbon memutuskan untuk memilih jalur ini. Silakan Mas Bonbon. siap Om. Suaranya Mas Bonbon? Diulang suaranya ada nggak? Saya Bonbili Safat, saya fotografer. Mas Bonbon? Ya, udah masuk Om? Diulang lagi, suaranya tadi belum masuk. Ini sudah? Udah, suaranya tapi belum. Nah, itu tadi gede tuh. Yuk, diulang. Oke. Saya Suaranya kok Bonbili hilang. Safat, saya fotografer dokumenter. Saya menekuni pengarsipan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan mengarsipkan secara visual alam dan kebudayaan di pelosok Indonesia. Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tentunya didukung oleh alam semesta. Kurang lebih baru 9 tahun saya mengelilingi Indonesia. Saya melihat banyak sekali budaya dan alam yang sudah hilang. Ini bisa dibilang sangat terlambat, namun kita harus tetap semangat untuk melakukan pengarsipan.
Saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini penting atau tidak. Namun saya yakin suatu saat nanti ini akan menjadi aset yang berharga untuk generasi penerus dan bangsa ini. Saya akan terus berjalan ke pelosok Indonesia untuk mengenali dan menggali lebih dalam alam dan budaya yang tak akan pernah ada. Mari, generasi muda Indonesia, kita satukan semangat untuk terus berkarya. Secara visual, alam dan kebudayaan Indonesia. Terus perjalanan saya dan tim Nusantara Documentary di Instagram Nusantara Documentary. Ya. Oke, terima kasih Mas Bonbon. Mas Bonbon ini juga salah satu sekarang ini diminta oleh timnya Om Yok Tansil untuk bergabung di Ring of Fire ya, untuk explore Kalimantan ya. Tapi karena COVID, ini masih dalam perencanaan yang lebih matang lagi. Mungkin nanti begitu sudah dibuka sedikit kelonggaran di Kalimantan, mungkin mereka tim Ring of Fire di dalamnya ada salah satunya Mas Bonbon. Yang perlu diketahui juga, Mas Bonbon ini pernah bersepeda dari Jogja ke Jakarta itu untuk ketemu presiden. Nggak tahu nggak diterima kayaknya, Mas ya? Belum diterima ya. Mudah-mudahan nanti diterima. Dan tapi dia diterima oleh beberapa staf lainnya dan di beberapa departemen ya, kalau nggak salah ya. Tujuan ke sana juga itu salah satunya memperkenalkan pentingnya dokumenter terhadap bangsa Indonesia. Silakan Mas Bonbon bercerita apa sih yang dikerjakan sekarang ini, kenapa memilih jalur dokumenter di mana jalur dokumenter ini perlu orang-orang yang sangat konsisten, perlu waktu, perlu dana, dan hasil yang didapat pun belum tentu bisa dihargai di Indonesia. Nah, apalagi kalau dihitung secara hitung-hitungan material, akan lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Melihat perjalanan Mas Bonbon ini kan masih muda, kenapa memilih jalur itu gitu? Silakan Mas Bonbon, dimulai. Ya. Terima kasih semuanya, selamat siang, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Sebelumnya kenalin, nama saya Bonfilo Yusafat, bisa dipanggil Bonbon. Saya stay di Jogja. Kebetulan saya founder dari Nusantara Documentary dan Borneo Tattoo. Di sini saya akan mencoba bercerita singkat karena sebenarnya ngomongin tato itu cukup panjang gitu ya, apalagi ngomongin perjalanan, ngomongin ekspedisinya cukup panjang dan semua cerita akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun saya coba untuk sedikit kita bisa cerita gitu. Dari dokumenter sendiri ini sebagai karya jurnalistik yang mengungkap suatu peristiwa gitu ya, tentang sosial masyarakat dan sebagainya. Di sini saya mengambil dari antropologi, dari metode antropologi. Saya menggunakan etnofotografi untuk cara masuknya. Oke, di Nusantara Documentary sendiri ini saya dan tim ini bergeraknya masih independen. Jadi kami, mohon maaf, sebelum jadi lembaga atau yayasan. Jadi kami ini bergerak atas semangat anak-anak muda, kami berkumpul untuk berdedikasi lewat karya. Jadi apa yang kami bisa melalui karya, kami coba kemas untuk melakukan sebuah pergerakan di wilayah-wilayah desa-desa di Indonesia khususnya. Dan di 2016 sampai 2021 ini kami fokus di Pulau Kalimantan, di mana kami mengalami kegelisahan terhadap
pentingnya budaya tato di Indonesia ini, khususnya di Pulau Kalimantan, yang akhirnya satu demi satu mulai tidak melakukan lagi gitu. Dan kami harapkan ke depan itu budaya ini tetap ada gitu. Tapi sebelum itu berjalan, kita arsipkan dengan visual, dengan narasi gitu, agar akhirnya literasi visual dan literasi yang bisa diteruskan ke generasi penerus bisa terus turun temurun gitu. Jadi suku Dayak ini memiliki sumbangsi terbesar ya, terbanyak motif tribal di dunia. Jadi karena kesukuannya juga banyak, jadi masyarakat di sana memiliki motif tato, motif simbol, identitas, apresiasi identitas kesukuannya juga berbeda, dengan kemaknaan yang berbeda-beda. Jadi sebelum budaya ini hilang satu persatu, jadi sekian banyak suku yang kita masukin dalam kurun berapa waktu ini, kami hanya menemukan satu suku saja, suku Iban yang masih melakukan budaya tato ini gitu. Di tahun 1980-an itu rata-rata suku yang lain sudah tidak melakukan tato itu. Ada banyak faktor yang membuat tato ini tidak berjalan lagi. Dan akhirnya kita mencoba untuk membuat arsip tadi, yang akhirnya kita mau bikin buku, fotobook, dan film dokumenter yang nantinya juga bisa menjadi aset di warga desa, di sukunya, dan juga bisa untuk aset bangsa ini. Jadi dari ide dan pengkaryaan konsep Borneo Tattoo ini kita mulai merancang konsep dan merancang ekspedisi dari 2016. Baru di 2016 kami memberanikan diri untuk merancang proyek ini. Kita membuat karya dengan yang cukup sulit adalah dalam perjalanannya hingga riset dan pembuatan visual. Jadi cukup panjang karena mengelilingi Kalimantan juga cukup besar, dan wilayah Kalimantan banyak sekali wilayah-wilayah yang masih sangat susah untuk dilaluin. Apalagi ini ngomongin sebelum kita melakukan pembuatan karya. Oke, dari konsep Borneo Tattoo sendiri itu kita sebelum melakukan sebuah pengkaryaan, sebelum melakukan sebuah perjalanan, kami biasanya menyusun dulu. Penyusunan ini juga berkala, dari 2016 sampai 2021 ini kami terus belajar. Kami akhirnya menemukan ilmu-ilmu itu di jalan, dan akhirnya kita bertemu dengan para senior juga bidang fotografi yang akhirnya bisa membantu kami untuk menyusun sampai saat ini. Dari segi pemetaan wilayah, pemetaan kesukuan, jadi kami biasanya mencoba untuk memetakan dulu wilayah-wilayah Kalimantan Selatan, Timur, Utara, Tengah, Barat gitu ya. Dan kita mencari juga pemetaan kesukuan. Kira-kira suku ini ada di mana, di wilayah apa, dan bagaimana kondisi perjalanan ke sana dan sebagainya. Lalu kita mencoba mencari narasumber. Narasumber ini kita biasanya bagi dua. Banyak juga masyarakat Dayak juga yang ada di Jogja. Jadi biasanya ketika masyarakat Dayak yang berada di Jogja, kita datang dan kita mencoba untuk menanyakan literasi-literasi yang mereka tahu gitu. Ada juga habis itu kita melakukan mencari informan. Mencari informan ini juga kita lakukan di desa-desa. Terus biasanya kalau kita masuk ke wilayah, kita utamakan untuk melakukan perizinan. Jadi kenapa harus izin gitu? Jadi agar kami tidak dicurigai yang lain atau tidak ada prasangka yang lain, dan semuanya bisa berjalan dengan yang kita harapkan. Jadi biasanya kita mencoba untuk melakukan perizinan ke kepala desa, ke kepala adat, pokoknya petinggi-petinggi di desa kita coba masuk. Lalu kita biasanya observasi dulu, bagaimana wilayahnya, karena kita masuk ke desa-desa ini juga banyak, dan setiap desa juga memiliki ekosistem yang berbeda, pola masyarakat yang berbeda. Akhirnya kita coba mengerti dulu. Setelah itu kita mencoba melakukan pendekatan. Melakukan pendekatannya salah satunya dengan hidup bersama masyarakat.
Mungkin banyak cara, salah satunya misalnya dari contohnya nenek-nenek di masyarakat Dayak banyak yang masih nginang gitu ya. Dengan menginang kita menyediakan sirih, kapur dan sebagainya, kita nginang bareng dan sebagainya. Itu juga jadi salah satu pendekatan yang kita lakukan. Ikut ke ladang, ikut apa yang masyarakat lakukan. Jadi dokumenter ini kenapa cukup lama, karena tidak bisa instan, karena kita harus mengikuti dulu pola masyarakatnya dulu, dan akhirnya kita mengetahui apa yang masyarakat itu pikirkan. Jadi kita mencoba untuk ngeblend dulu sama masyarakat, akhirnya kita mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti masyarakat itu di dalam keluarga. Terus biasanya kita melakukan membuat shortlist. Jadi misalnya dari kegiatan masyarakat, apa aja yang kita harus intinya rekam, atau apa yang kita harus riset, datanya seperti apa, kita biasanya bikin shortlist dulu. Terus untuk pengambilan data itu berkaitan sama shortlist pembuatan visual dan pembuatan tulisan. Nah, di akhir biasanya kita menyerahkan hasil foto kita kepada masyarakat. Jadi ketika kita datang ke desa, misalnya Longpahangai, setelah kita membuat arsip, biasanya kita langsung tinggalkan ke kepala desa. Kami harapkan arsip ini dapat menjadi bukti otentik juga dalam bentuk soft file tentunya, yang bisa disebarkan ke masyarakat yang lain gitu. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk perancangannya sendiri sebenarnya di awal kita mencoba untuk membuat proposal, terus bagaimana kita mengemas, kita memikirkan konsepnya, dari logonya bagaimana, dari teasernya bagaimana, terus akhirnya kita juga mencoba mencari pencarian dana tadi, mencari crowdfunding dan akhirnya kita juga melakukan usaha dana. Usaha dana ini juga bermacam-macam karena runtut waktu tahunnya itu juga cukup lama dan dana yang kita perlukan cukup besar, dan kita juga masih mandiri sampai saat ini. Jadi kita ya khususnya kita coba kerja yang berbau visual yang kita bisa lakukan. Kita juga nggarap di fotografi wedding, arisan ibu-ibu, kita pokoknya ambil semua untuk pendanaan pengkaryaan ini juga. Terus kita mencoba untuk mencari crowdfunding ini dengan membuat proposal tadi gitu. Memang sampai saat ini cukup sulit gitu. Salah satunya yang tadi Om Anton ceritakan, untuk naik sepeda ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta, itu sebenarnya kita mau nembusin ke pemerintah pada saat itu gitu ya. Memang tujuannya bukan langsung ketemu dengan Pak Presiden gitu, karena saya rasa juga karyanya itu belum selesai gitu, dan belum pas ketika ketemu Presiden belum memegang karya gitu. Jadi memang kami pengen ngobrol dengan staf Presiden yang apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Di pencarian dana juga sebenarnya kami cukup galau sebenarnya, karena beberapa LSM waktu itu pernah sounding ke kita untuk support gitu ya. Tapi sekali lagi kita coba pikirkan lagi juga, ini harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia gitu. Tentunya dengan pola pikir masyarakat Indonesia juga gitu. Karena saya nggak mau ketika ada ikatan lembaga gitu, akhirnya kita nggak bisa bebas untuk memberikan karya-karya ini kepada masyarakat di desa gitu. Ada batasan-batasan. Yang kami harapkan, misi kami adalah memberikan visual itu kepada masyarakat desa dan masyarakat-masyarakat yang membutuhkan literasi. Jadi kami mungkin ini cara yang cukup sulit gitu menentukan ini, tapi puji Tuhan kami cukup untuk melakukan ini dengan mencoba selalu belajar pola pikir, dan akhirnya sampai sekarang pun masih cukup. Lalu pembentukan tim Borneo Tattoo juga ada yang selalu tetap, ada yang juga lepas. Jadi di sini cukup sulit karena rentan waktunya cukup lama dan medan yang dihadapin cukup sulit. Tidak hanya pintar mengambil gambar, tapi juga harus pintar menjelajah mungkin ya, karena harus survive dimanapun kita berada, kita harus survive. Jalur-jalur Kalimantan cukup sulit. Terus di tim ini harus sangat kuat gitu dalam perjalanan, dalam pembentukan tim ini. Terus konsep pengemasan lagi,
Bagaimana akhirnya dari karya kita kemas dari segi visual, dari segi tulisan, hingga nanti untuk didistribusikan. Lalu kita selalu yang kita utamakan adalah memanajemen resiko kegagalan. Jadi kami selalu mencoba untuk bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau gagal gitu. Karena kami cukup banyak gagal, akhirnya kami belajar dari kegagalan itu untuk mencoba membuat suatu ide-ide baru dari kegagalan juga. Jadi banyak hal yang kita selalu diskusikan. Memang rancangan yang harapan tadi memang kita selalu utamakan, namun kita juga perbanyak diskusi tentang kegagalan, manajemen resiko tentang mental, tentang fisik, bagaimana akhirnya kita kuat menghadapi perjalanan atau kuat fisik kita menghadapi cuaca di Kalimantan gitu ya. Terus persiapan ekspedisi, persiapan ini bisa dari segi motor, karena kami naik motor, dari segi motor, maintenance motornya, hingga peralatan rekamnya gitu. Nah, peralatan rekam ini juga harus menjadi suatu hal yang kita sangat pikirkan, karena alat-alat rekam ini adalah senjata kami untuk melakukan pengkaryaan ini gitu. Ketika ini rusak, ketika ini tidak disimpan dengan baik, alat-alat ini juga nanti akan tidak bisa kita pakai juga. Jadi di sini kita juga harus memikirkan bagaimana kondisi motor ketika jatuh, bagaimana kondisi motor ketika nanti itu melewati jalur yang sulit, itu bagaimana ketika nanti motor harus melewati sungai, kita pikirkan semuanya di persiapan ekspedisi ini. Oke, saya akan menampilkan beberapa contoh karya dari Borneo Tattoo. Ini saya coba rangkai singkat. Ini adalah kakek janggut, dia adalah kepala adat di suku Iban di desa Sungai Utik. Jadi untuk mengikuti kakek janggut ini kita foto di dalam hutan karena bertepatan waktu itu dengan ritual adat. Jadi kita dapat kesempatan untuk ikut. Jadi banyak sekali yang cukup kita sulit adalah di perjalanan itu ketika kita masuk ke desa satu, lalu desa satu itu biasanya ngasih tahu lagi, oh di desa sana masih ada nenek yang hidup yang memiliki tato tradisional, yang memiliki telinga panjang gitu ya. Di situ akhirnya kita harus mencoba untuk memanajemen lagi, yang harusnya kita berjalan itu 3 bulan dan akhirnya perjalanan kita kemarin terakhir 8 bulan di jalan gitu. Jadi unsur-unsur sedikit yang saya bisa ceritakan tentang Borneo Tattoo gitu ya. Unsur-unsur tato yang ada di simbol-simbol tato masyarakat Dayak itu bermacam-macam. Ini dari suku Iban. Mereka memiliki simbol-simbol yang berhubungan dengan alam semesta. Hampir semua masyarakat suku Dayak yang memiliki tato tradisional semuanya hampir memiliki unsur-unsur alam semesta, di mana mereka selalu mengapresiasi hal apapun yang ada menghidupi mereka. Ini adalah kebanggaan, ini adalah suatu bentuk penghormatan terhadap alam semesta, terhadap tumbuhan, terhadap binatang, dan dewa yang diagungkan pada saat itu. Dan rata-rata yang kita temukan ketika kita riset, rata-rata di umur 70 ke atas gitu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan pendekatan, akhirnya masyarakat juga merasa percaya terhadap kita, orang baru dari luar yang datang ke desanya, lalu akhirnya diizinkan untuk tinggal dan sampai dia angkat anak oleh mereka, dan diizinkan untuk mengambil gambarnya juga. Jadi banyak masyarakat juga yang cukup canggung terhadap ketika kita memotret. Walaupun kita sudah kadang melakukan pendekatan selama apapun gitu, sebagaimanapun, tapi masih kadang canggung gitu. Tapi pelan-pelan dengan pendekatan lagi, dan dengan berbaur dengan masyarakat, ngeblend dengan masyarakat,
akhirnya kita juga bisa mengikuti dan mendapatkan visual yang kita harapkan. Ini mungkin kalau teman-teman lihat tatonya sudah hitam gitu ya. Tapi ini di dalam tato tangan dan kakinya ini nenek ini memiliki unsur yang bermacam-macam dari tumbuhan dan binatang tadi. Misalnya contohnya ketika di suku Kenyah gitu ya, masyarakat itu dibagi dari tingkatan-tingkatan strata sosialnya, ada Paren, ada Panyen gitu ya. Dan ada juga masyarakat yang bertato untuk menandai sebuah pencapaian gitu. Ada juga yang tentang unsur spiritual, ini sebagai senter menuju ke Sang Pencipta. Ini sebagai tanda penerang kepada Sang Pencipta gitu. Jadi setiap tato pada masyarakat di suku Dayak memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, ini kalau misalnya rata-rata yang perempuan itu ditato ketika mereka sudah masuk masa remaja atau sudah setelah datang bulan biasanya. Dan ketika masyarakat Dayak yang perempuan ini memiliki tato dengan komplit di tangan dan di kakinya, mereka dianggap sebagai wanita seutuhnya. Ini foto suku Dayak Kenyah. Kami ketemu nenek ini hanya bisa di Apokayan, di mana Apokayan adalah tempat pertama kali suku Kenyah dan Kayan itu datang di Pulau Kalimantan. Perjalanan menemui nenek cukup sulit karena medannya cukup ekstrim dan biaya ke sana cukup mahal. Dan puji Tuhan kita bisa ketemu sama beberapa nenek di wilayah Apokayan. Ini kami mendapatkan suatu keberuntungan bisa memotret generasi muda dan generasi tua dari suku Iban. Jadi kakek-kakek yang memiliki tato saat ini ada 4 orang, yang lainnya sudah berpulang duluan, dan generasi muda di masyarakat Iban masih sangat meneruskan adat istiadatnya. Jadi ini menurut kami sangat beruntung sekali karena ketika kita di desa biasanya jam 4 pagi pun jam 5 pagi sudah pada ke ladang gitu. Jadi cukup sulit kadang sampai untuk harus mengkomunikasikan lebih dalam gitu ya, janjian bahwa hari apa, jam berapa kita akan melakukan foto bareng. Jadi biasanya kita juga melakukan foto potret keluarga, di mana di keluarga ini kita bisa riset lebih dalam gitu, bisa mengetahui lebih dalam bagaimana pola hidup dan sebagainya. Biasanya saya memotretnya di dalam rumah, karena di dalam rumah juga kita bisa mengerti apa aja yang ada di dalam rumah itu, barang-barangnya, yang akhirnya di situ kita bisa membaca banyak hal juga. Oke. Tato dan telinga panjang ini sudah menjadi satu kesatuan, di mana ini sebagai penanda bahwa mereka adalah masyarakat Dayak. Jadi zaman dulu ketika perempuan memiliki telinga panjang dari bayi dan masa remaja mereka tandai dengan tato, saat besar semakin besar dan memiliki suami, memiliki anak, memiliki keluarga, mereka pintar menenun, mereka berladang, mereka pintar memasak dan sebagainya, ini ditandai juga dengan tato. Jadi tato ini memang simbol yang cukup sakral karena ketika menato masyarakat selalu menyampaikan harapan, menyampaikan doa, mereka mempunyai cara masing-masing dari setiap suku untuk menyampaikan kepada dewa yang diagungkan oleh mereka agar membentuk suatu keselamatan. Keselamatan ini juga diminta sebagai pada tukang tatonya dan orang yang ditato. Jadi harapan
ketika kita mendengarkan banyak cerita dari nenek-nenek mengingat pada masa mudanya zaman dulu, mereka selalu menangis gitu karena zaman dulu itu sudah tidak terjadi pada zaman sekarang gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang membuat akhirnya hal ini tidak dilakukan lagi gitu. Jadi ketika kami datang pun akhirnya banyak yang akhirnya kita bisa dapatkan, literasi-literasi yang kita dapatkan, karena memang keterbatasan pada masa itu tidak ada penulisan yang mereka lakukan pada setiap budayanya, dan akhirnya kita coba untuk ungkap kembali cerita-ceritanya, dan itu mengingatkan memori nenek-nenek itu kembali, kakek-kakek itu kembali pada masa remajanya, di mana mereka masih kuat, mereka masih sangat cantik dan sebagainya. Jadi secara teknis setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita juga harus mencoba membaca dari setiap nenek, setiap kakek, setiap masyarakat yang kita temui untuk kita mencoba untuk membuat fotonya. Kita mencoba mempelajari dulu sebelum kita memotret, karena saya sendiri saya ingin menampilkan suatu karakter, suatu kekuatan yang ada pada orang yang saya foto. Dan tentunya saya juga harus peka terhadap lingkungan sekitar, terutama terhadap cahaya, karena saya yakin cahaya inilah yang sangat menunjang untuk membuat kekuatan foto yang saya buat. Oke. Tentunya. Luar biasa. Lanjut Mas Bonbon, kita kayak di dongeng jadinya nih. Dalam alam dongeng. Tentunya kita nggak serta-merta motret menggunakan mata saja. Jadi kita mencoba dengan hidup di sana tadi, kita merasakan apa yang terjadi di sana, dan akhirnya kita memotret lebih dalamnya dengan menggunakan mata batin. Jadi apa yang kita ingin ekspresikan, apa yang kita ingin ungkapkan itu akan sama dengan apa yang pengen masyarakat juga inginkan. Tentunya banyak. Lanjut Mas Bonbon. Tentunya banyak sekali ya Om ya, kendala gitu ya, kendala-kendala yang terjadi gitu ya. Perjalanan pastinya jalur daratnya cukup sulit di beberapa wilayah, jalur sungai, kondisi cuaca. Di sana juga banyak juga yang nggak ada jaringan komunikasi, titik desanya juga terlalu jauh gitu ya. Terus ada juga gangguan mistis di jalan, tersesat di jalan gitu. Ketika di masyarakat juga kami sangat terkendala dalam bahasa gitu. Kadang nenek banyak bercerita tapi kadang kita nggak tahu apa artinya gitu, dan kita harus mencoba untuk mencari anaknya atau cucunya untuk membahasakan lagi kepada kami. Terus kendala pola pikir di beberapa wilayah kami juga pernah ditolak karena pola pikir di masyarakat tersebut bahwa melihat tato sebagai kriminal gitu ya. Akhirnya kami ada beberapa yang kami ditolak, dan akhirnya kami mencoba menjelaskan lagi dan akhirnya bisa diterima, dan masih banyak lagi kendalanya. Ya Mas Bonbon, ini ada pertanyaan dari Bang Acit. Apakah generasi muda perempuan masih melakukan mentato tubuhnya? Kemudian dari Mas Cahyo Nugroho, pewarna atau bahan warna tato ini terbuat dari apa? Hanya hitam saja kah? Nah, ini kemudian ada lagi dari Prima Stuti, apa teknik pembuatan tatonya sama dengan yang kita kenal di perkotaan saat ini? Silakan dijawab dulu 3 ini, sambil diceritain Mas Bonbon ya. Oke, yang pertama tadi apa Om? Mohon maaf Om. Generasi perempuan. Oke, untuk saya mungkin satu-satu dulu ya. Ya. Untuk generasi perempuan saat ini sudah yang kita temui ya, kita ketemui selama perjalanan, kita tidak melihat satupun orang generasi perempuan yang melanjutkan. Jadi menurut warga dari riset yang kita dapat dari tahun 80-an itu sudah stop. Gitu. Stopnya ini punya banyak faktor, tapi yang paling kita bisa lihat ini adalah faktor di pola pikir. Kita bisa lihat ngomongin masalah ekosistem alam.
ekosistem alam pada masa lalu pastinya sangat berbeda dengan masa sekarang. Tentu juga ini dengan pola hidup masyarakat pada masa itu, yang pada masa itu sangat bergantung dengan alam. Mungkin saat sekarang itu ke kota juga nggak masalah gitu. Dan akhirnya mungkin juga banyak hutan-hutan yang juga rusak juga gitu. Jadi mungkin ngomongin tentang penghormatan, apresiasi terhadap alam semesta ini juga berubah gitu. Jadi Bukan ini karena regulasi dia sekolah, dia nggak boleh, ada nggak kayak gitu? itu salah satunya, Om. Jadi faktornya ada dari pendidikan, dari kesehatan, dari agama, dari modernisasi, di kan nggak masuk juga semuanya. Tapi akhirnya terkemasnya dalam pola pikir sudut pandang masyarakat untuk menghadapi masa sekarang. Kalau untuk bahannya apakah warna hitam aja? Ya, jadi pada masa lalu mereka menato itu untuk jarumnya mereka menggunakan duri jeruk. Untuk tintanya mereka menggunakan ada yang menggunakan pelita. Pelita itu adalah lampu, kalau di Jawa itu kayak sentir gitu ya. Itu yang asapnya nanti ditutup gitu. Jadi ini seperti langesnya itu keraknya itu yang dibuat menjadi tintanya. Untuk di beberapa wilayah juga akhirnya kita dapat juga itu menggunakan getah damar. Getah damar itu dibakar, nanti asapnya itu yang ditimbun itu menjadi tintanya gitu. Ini ada pertanyaan menarik. Apakah ada suku orang atau yang melakukan menghapus tatonya? Yang kita temuin ketika menghapus tato sih tidak ada. Tapi yang ada memotong telinga panjang. Jadi karena pengaruh dari beberapa faktor tadi, akhirnya mereka memutuskan untuk memotong telinga, gitu. Agar kalau dari masyarakat pengennya seperti masyarakat di kota, telinganya tidak panjang dan menggunakan anting-anting emas, gitu. Tapi kalau untuk tato sampai sekarang nggak ada kita temuin mereka bisa menghapus tato, atau mereka kalau ngomongin mau, sebenarnya banyak orang yang akhirnya merasakan aku pengen hapus tatoku gitu karena pengaruh 5 faktor tadi gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menemukan dengan cara tradisional apa yang harus dilakukan untuk menghapus tato. Kita berharapnya sih nggak hilang ya. Kan ya. Ini juga ada pertanyaan, apakah teknik mentatonya sama dengan di perkotaan? Kemudian dari sisi kesehatan, apakah karena infeksi? Silakan Mas Bonbon. Oke. Kalau dari tekniknya, ini saya punya alatnya. Ini namanya buat pembuatan hand tappingnya. Ini jadi jarum dimasukin di sini, lalu diketuk. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, teknik ini seluruh di masyarakat Dayak menggunakan teknik hand tapping ini, menggunakan kayu. Namun kayunya berbeda-beda. Ada yang kayu polos, ada yang sampai ada ukirannya seperti ini, ada juga yang menggunakan bambu, ada juga macam-macam. Tapi tekniknya untuk memasukkan tintanya sama dengan teknik hand tapping. Ya, oke. Perlu diketahui juga, Mas Bonbon ini diberi kepercayaan oleh salah satu masyarakat di sana dalam hal membuat motif tato di sana ya. Coba bisa cerita nggak Mas Bonbon? Ya, ini saya akan cerita sedikit tentang tato yang ada di leher saya ini. Ini saya dapetin dari masyarakat Iban. Saya diangkat anak sama kakek Gidau, kakek Ramping, sama nenek Banyu. Nenek Banyu ini waktu itu sebenarnya saya nggak punya pikiran bahwa tato di leher gitu ya, karena memang cukup menjadi tantangan tersendiri ketika punya tato di leher gitu. Tapi setelah saya mencoba untuk memaknai dan dikasih apresiasi sama keluarga angkat saya ini, saya memikirkan lebih gitu.
tentunya yang paling sulit memang membawa bagaimana akhirnya kita bisa menjadi manusia yang berwibawa, bertanggung jawab dan sebagainya gitu ya. Itu cukup sulit dipegang gitu ya. Tapi ketika saya diskusi sama kakek angkat saya, ini cukup sulit buat saya gitu. Saya masih terlalu muda gitu ya. Tapi kakek saya bilang ketika kamu punya, kamu akan belajar gitu. Ketika kamu punya, kamu akan belajar. Jadi setelah saya membuat, memang di masyarakat di kota memang cukup sulit ya mendapatkan apa ya bisa diterima dengan baik dan sebagainya, cukup sulit memang. Saya harus ya ada pengkontak-kontakan akhirnya. Tapi ketika akhirnya saya membuatnya ini sebagai semangat saya gitu. Ini lambang lebih dalamnya kalau dari kakek Janggut bilang ini adalah lambang sosok ibu, di mana ibu itu adalah nafas. Jadi akhirnya saya juga memaknai ini juga lebih dalam lagi. Jadi di situ seperti membuat kekuatan tersendiri terhadap tato. Dan saya meyakini dan dari masyarakat selalu mengatakan bahwa tato itu memiliki sebuah roh. Tato itu punya kehidupan. Jadi tato ini juga membantu untuk apa ya, semakin kuat untuk menjalani sesuatu. Dan tato ini seperti kayak jimat gitu. Jadi banyak masyarakat yang akhirnya di masyarakat adat tentunya yang memiliki budaya tato, saya lihat memang lebih apa ya, dalam hidup dia lebih strong, lebih struggle, lebih survive ketika memiliki tato. Karena ini sebagai apresiasi identitas tentang alam semesta tadi. Karena mereka hidup di alam, akhirnya alam juga menghidupi masyarakat. Jadi di situ saya melihat suatu kekuatan yang lebih terhadap masyarakat adat yang tradisional. Gimana Om? Lanjut Mas Bon. Lanjut Mas. Lanjut ya. Ya. Ini baru mock-up buku yang kita coba buat untuk nanti di satu buku ini kita akan merancang untuk memasukkan suku-suku Dayak yang kita sudah riset. Jadi dalam buku ini ada suku Iban, suku Wehea, Gaai, Auheng, Kayan, Kenyah, dan sebagainya. Dan buku ini nanti akan dibuat dalam 2 bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa sesuai dengan suku masing-masing, seperti misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Dayak Kenyah gitu. Jadi ada 2 bahasa. Jadi saya berpikir saya coba mumpung masih muda, coba membuat suatu karya yang akhirnya bisa kira-kira apa yang kita bisa lakukan buat masyarakat juga. Jadi misi kali ini kami masih fokus untuk bagaimana caranya bisa mendistribusikan buku-buku ini secara gratis kepada masyarakat desa yang kita datangi, agar ini menumbuhkan kembali rasa kebanggaan lagi, dan harapan kami ini bisa menjadi apa ya? Ini bisa menjadi literasi lagi untuk generasi-generasi untuk mempelajari lagi dan melakukan lagi. Jadi bagi saya merdeka adalah ketika kita bisa berkarya dengan idealis. Karena di situ kita akhirnya bisa mencoba mengeksplor diri, titik lemah kita sampai mana, dan kita mencoba untuk bangkit lagi sampai mana, dan secara passion tadi bagaimana kita mencoba berkolaborasi dengan passion yang kita punya, dan tentunya bagaimana karya kita bisa bermanfaat untuk sesama kita. Sekian, terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Bonbon. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Mas Bonbon yang belum dijelaskan. Berapa lama sih proses membuat tato tersebut? Apakah ada hari-hari tertentu atau upacara tertentu yang dalam membuat tato tersebut? Kemudian ada juga yang bertanya apakah setelah ditato panas dingin atau demam? Kemudian ada juga
yang bertanya tentang bukunya kapan terbit. Nah, Dato, Oke. apakah Sampai ada satu-satu ya, Om? maksimum jumlah tato yang dibolehkan? Silakan Mas Bonbon. Oke. Untuk yang pertama, kapan gitu ya? Setiap suku punya cara masing-masing. Kalau dari segi pencapaian tadi di masyarakat suku yang memiliki pencapaian tadi, mereka harus mencapai sesuatu dulu untuk memiliki tanda gitu. Untuk yang seperti strata sosial tadi, ketika masyarakat bangsawan atau kita misalnya dari suku Kenyah kita bilang Paren tadi, itu mempunyai garis keturunan dan mempunyai motif-motif tertentu seperti sulung kelunan, wajah matahari, ketika Panyen tadi kalong asok gitu, ukiran anjing gitu ya. Jadi ada ketentuan masing-masing dalam setiap suku. Saya ambil contoh ketika perempuan tadi mereka sudah melewati datang bulan atau sudah masuk ke masa remaja di mana dia siap untuk menjadi perempuan seutuhnya tadi, akhirnya ditandai dengan tato. Biasanya tatonya juga ditandain dari yang kecil-kecil dulu, dari jari sampai ke atas ini. Dan di setiap suku juga berbeda-beda cara aturannya. Ada suku, misalnya di suku Bahau, mereka harus menggunakan ritual kecil, ritual yang maksudnya bukan ritual yang besar, tapi ritual kecil keluarga, yang dimana mereka harus menyiapkan barang-barang atau benda-benda yang harus diserahkan kepada tukang tato. Contohnya manik-manik hitam 2, itu gunanya untuk mata sang penato. Mereka harus memberikan itu agar mata yang sang penato itu tidak buta. Dan ada juga suku, misalnya contohnya di suku Wehea, ada yang mereka ketika membuat tato, mereka harus memotong babi dan sebagainya. Jadi setiap suku memiliki cara sendiri-sendiri untuk melakukan tato. Enggak ada yang sama. Jadi semuanya punya cara sendiri-sendiri. Terus untuk yang kedua tadi, bukunya kapan? Untuk sekarang, buku yang untuk di masyarakat umum, mohon maaf belum kami keluarkan karena kami masih fokus kepada masyarakat desa yang kami datangi dalam riset ini. Kita pengen di desa dulu terselesaikan, baru akhirnya kita rilis ke masyarakat umum. Nah, ada lagi Om Anton? Ya, tadi ada juga menanyakan urutan tato ada nggak sih? Apakah dari tangan dulu, dari atas atau dari bawah? Ya, ada aturan adat ada nggak? Di aturan adat tetap ada aturan, tapi aturannya juga masing-masing lagi. Setiap suku punya ini sendiri punya cara aturan masing-masing. Misalnya contoh di suku Iban. Suku Iban harusnya yang paling awal ini adalah tato di ukar-degok di leher ini, lalu di bunga terong, ada di bahu sini namanya bunga terong. Nah, untuk di suku Kenyah mereka memulai dari jari kaki, jari tangan sampai pergelangan. Di suku Wehia pun juga bisa seperti itu, Bahau juga seperti itu, dan punya tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang ada, aturan-aturan adat yang ada di wilayah. Oh gitu. Ini saya pernah memotret Mas Bonbon. Cuma bisa share screen nggak ya? Sebentar. Bisa Mas. Ini dapat nih. Nah, ini Mas Bonbon nih. Jadi Mas Bonbon ini saking cintanya terhadap Indonesia, dia mentato burung Garuda di punggungnya. Ya. Ini ada gambar ibunya di ini ya, yang di bawah leher. Itu tadi disebutkan juga di kiri kanan bunga apa tadi, Mas Bonbon? Bunga terong, tapi ini saya kasih menjadi burung pelikan. Kemudian ini ada adiknya, ada bapaknya, dan ada beberapa keluarganya ditato di tubuhnya. Itu seperti itu. Kebetulan bapak belum ada. Bapak belum ada ya, ini ya. Jadi ini pasti keluarga semua. Keluarga adik, keponakan ya, kalau saya ini ya. Itu kakak saya. Kakak masih masa kecil ya. Oke. Jadi akhirnya saya juga ngomongin tentang pengkaryaan Borneo Tato, ngomongin tentang tato tradisional, akhirnya saya juga belajar lebih dalam lagi ngomongin tato pada diri saya.
Akhirnya saya mencoba untuk membuat suatu rekaman, akhirnya menjadi suatu tanda yang akhirnya menjadi simbol di dalam hidup saya. Yang dipegang Mas Bonbon itu salah satu alat atau motif ya yang bisa untuk foto ya, Mas Bonbon ya. Ini kebetulan juga ada di sini. Itu salah satu motifnya. Oke. Saya dapat kepercayaan dari Nenek Tihin untuk menyimpan motif ukiran ini, motif penggang. Jadi untuk motif pada tato di suku Dayak ini, hampir rata-rata mereka tidak menggambarkan sosok wujudnya, tapi lebih menyimbolkan dari karakternya. Bagaimana sosok enggang dengan memiliki sayap, yang memiliki bentuk mengayomi gitu ya. Bentuk-bentuk ini tuh yang akhirnya dimasukkan dalam sebuah ukiran ini. Ini seperti pakis gitu. Ngomongin pakis, ngomongin tentang kehidupan. Ini adalah pangan lokal, makanan lokal di wilayah masyarakat Dayak yang selalu ada di masyarakat dan selalu masyarakat juga makan gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya ngomongin tentang simbol tadi, ini tergambarkan dalam ukiran-ukiran ini. Jadi ukirannya bukan berbentuk yang seperti misalnya bentuk anjing terus ada gambar anjingnya, bukan, tapi bentuknya lebih dengan simbol-simbol yang lain. Ini ukiran anjing, asok namanya. Tapi di sini ini presentasi dari ukiran. Yang tadi itu yang motif untuk tato itu artinya itu adalah motif suatu cerita kehidupan ya? Ya, pasti semua tato yang masyarakat Dayak itu pakai pasti memiliki cerita gitu. Karena pastinya dimaknai dengan sangat dalam karena tato sendiri ini juga ini tuh atas peran ibu juga. Jadi seorang ibulah yang akhirnya merencanakan, menjadwalkan dengan keluarga kapan anaknya harus bertato, kapan anaknya harus memiliki tanda. Jadi di sini hubungannya sangat erat sekali antara alam semesta, antara makhluk hidup apapun yang ada di hutan dan masyarakat yang hidup di wilayah hutan itu juga, dan tentunya ngomongin tentang dewa yang diagungkan oleh masyarakat pada masa itu. Oke. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan di chat atau di chat dulu ya sementara ya. Mungkin Mas Bonbon ada yang mau diceritakan kembali? Saya mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang... Ini ada yang bertanya tentang manik-manik yang ada di sana itu bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan tato juga? Untuk manik-manik sejauh ini kita nggak pernah mendapatkan kisah itu. Kalau ada hubungannya sama tatonya, tapi kalau berhubungan dengan ritual adat sebelum tato ada. Karena manik-manik itu ditandai sebagai pengeras gitu. Jadi ketika kita mau jalan ke misalnya masuk ke hutan gitu, kita juga harus pasang manik-manik gitu, tanda pengerasnya harus ada. Ketika kita di wilayah Makambulu, ketika kita mendapatkan keluarga angkat, kita pasti dipasangin gelang dan di situ pasti ada manik-maniknya. Itu sebagai pengeras ketika kita masuk ke rumahnya. Jadi masyarakat di wilayah Makambulu mempercayai bahwa rumah itu memiliki kalau kita bilang penunggu masing-masing gitu. Ketika tadi sudah memakai pengeras, itu penunggu itu sudah menerima kami juga. Jadi akhirnya kita nggak diganggu dan sebagainya. Ini ada juga pertanyaan, tadi Mas Bonbon menceritakan beberapa alasan orang meninggalkan tato. Menurut Mas Bonbon sendiri, bagaimana sih mempertahankan tradisi tato tersebut? Oke. Mempertahankan tentunya harus cukup dalam. Tentunya esensi dari tato tradisional ini juga harus dimaknai secara dalam di personal masing-masing. Karena tato ini juga cukup personal, jadi ketika rata-rata yang akhirnya menjadi minoritas, akhirnya memang cukup sulit ketika menghadapi yang mayoritas tidak menggunakan tato gitu.
Tapi yang kami mencoba untuk lakukan, kita coba dalam bentuk arsip visual ini dulu, yang akhirnya masyarakat Dayak di desa yang kita datangin ini bisa melihat kembali lagi bahwa ini menjadi suatu kebanggaan lagi. Ini identitas, apresiasi identitas ini itu mereka kembangkan lagi, mereka banggakan lagi. Mungkin harapan kami di situ bisa mulai dikembangkan lagi gitu. Tapi kami masih selalu mencoba kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa juga membuat masyarakat Dayak tentunya yang memiliki tato-tato tradisional ini berkembang lagi gitu. Ini dari Nabila bertanya, kenapa Mas Bonbon memilih tato Borneo Kalimantan? Apakah sudah dari dulu direncanakan? Oke, sebenarnya tato di Indonesia ada beberapa. Kalau kita lihat ya, populasi di masyarakat Dayak ini yang memiliki tato tradisional populasinya cukup banyak. Tapi ketika kita nggak arsipkan terlebih dahulu, ini bisa hilang secara bersama karena rata-rata masih satu angkatan gitu. Kita nggak bisa, mungkin dalam rentan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu bisa aja kita nggak bisa lihat lagi. Tapi semoga kita bisa lihat lagi dengan generasi selanjutnya. Jadi kenapa kita masih konsennya di Kalimantan? Karena itu tadi jangkauannya masih cukup sangat luas, masyarakatnya masih sangat banyak, dan jalurnya sulit tadi. Jadi kita mencoba fokus dulu ke sini gitu. 5 tahun bagi kami juga belum cukup lama, tapi juga prosesnya cukup rumit juga gitu ya. Jadi harus pelan-pelan juga. Tentunya ini akan kami selesaikan dan kami akan ke wilayah yang lain lagi. Ya, sebagai tambahan, Mas Bonbon juga melakukan beberapa sistem pendokumentasian di beberapa daerah. Yang terakhir di Bromo, Mas Bonbon ya. Sekarang ya, Mas. Ya. Ya. Itu untuk. Jadi sistem kami itu ketika kami belum berhasil berangkat lagi ke Kalimantan gitu ya, karena Kalimantan itu kan kalau dari Jawa ke sana itu dananya cukup besar gitu ya. Akhirnya kami biasanya sambil nabung kita mencoba menyicil dulu apa yang kita bisa lakukan di wilayah kami. Misalnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, di Jawa Tengah gitu ya. Di Jogja ini ada batik apa, ada cara pembuatan sanggul dari perak zaman dulu seperti apa. Kita coba pelan-pelan gitu. Jadi dari situ kita setidaknya Jawa itu sambil nyicil, sambil menabung. Ketika menabung ada dananya, kita coba lagi berangkat ke Kalimantan. Ketika pulang kita menyicil lagi. Jadi memang bertahap dan kita coba menyicil semuanya. Karena bikin dokumenter nggak ada yang instan. Perubahan itu adalah menjadi salah satu hal yang kita riset juga gitu. Jadi perubahan-perubahan ini dan penelitian ini sepertinya tidak akan pernah bisa selesai semuanya gitu. Dan ini perlu memang riset yang lebih dalam terus sampai pola-pola ini semuanya bisa berkembang terus. Oke, ini ada pertanyaan juga, apakah orang Dayak yang sudah di luar Kalimantan tetap mentato dirinya sebagai warisan leluhur? Kalau saya lihat banyak khususnya di masyarakat Iban ya, ketika mereka sudah luar, mereka masih intinya masih mewariskan budaya tato tadi di tubuhnya. Tapi di suku-suku yang lain saya tidak lihat sama sekali itu terjadi. Ini menyambung, apakah di Indonesia seni tato itu ada di beberapa daerah, misal di Papua atau Sumatera atau yang lain? Ada. Ya. Sebentar, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Sri. Pendanaan penelitian dari mana, Mas? Pernah diajukan hibah ke Dikbud atau lembaga yang lain? Oke. Untuk pendanaan kami masih mandiri. Tentunya kami menggunakan cara usaha dana tadi. Kami menjual merchandise, gitu. Terus kita juga ada beberapa donatur karena dari pergerakan kami akhirnya ada beberapa orang yang tergerak dan akhirnya bisa jadi donatur. Dan kita juga sounding terus dengan Kemendikbud gitu ya untuk akhirnya bisa menyelesaikan karya ini gitu ya. Dan akhirnya
kami coba bagaimana akhirnya kita bisa berkolaborasi lebih jauh, lebih besar gitu ya, karena kami memiliki banyak keterbatasan gitu ya. Jadi kami mencoba untuk mengajak teman-teman untuk berkolaborasi bersama, untuk menghimpun kekuatan lagi, energi lagi untuk membuat sesuatu lagi gitu. Sebagai informasi, Mas di Nusantara Documentary juga menjual merchandise dalam bentuk kaos. Ya. Kalau mau silakan Japri, Mbak Enda ya mungkin ya, atau ke Mas Bonbon langsung atau di nanti langsung bisa aja. Langsung aja. Ya udah, berarti silakan buat teman-teman yang memesan bisa langsung ke Mas Bonbon, termasuk ukurannya, ya. dan kaosnya. Ada fotonya nggak, Mas? Saya langsung ada kaosnya. Coba. Ada Borneo Tato juga ya, ada 2 jenis kaos. Yang Nusantara Documentary. Nusantara Documentary. Yang Borneo Tato memang udah ada? Ada. Ada ya? Tuh. Oke. Nanti rata-rata teman-teman kalau bisa belinya 2 pasang, jadi 4. Iya. Nah, ini Borneo Tato. Jatuh yang satu lagi, yang Nusantara Documentary. Nah, ini salah satu cara Mas Bonbon untuk menghimpun dana dalam proyek riset dokumenter di tato di Kalimantan. Ya. Harganya boleh Mas Bonbon? Ini harganya satu merchandise-nya 150.000. 150 per piece ya. Ukurannya nggak membedakan harga kan? Untuk ukuran XXL, triple XL nambah sekitar 10.000 sampai 15.000. Oke. Buat teman-teman, jadi yang mau pesan silakan langsung dengan menulis ukuran, nanti di Japri aja, atau di list dulu di PFA, di grup WA PFA atau di Telegram. Nanti akan kami sampaikan langsung ke Mas Bonbon. Ya. Ini juga apa ya? Ini saya mencoba mengajak teman-teman juga untuk berkarya mandiri tadi, Om. Bagaimana ketika kita minim dalam pemasukan gitu ya, tapi kita mencoba untuk eksplor terus, kita mencoba belajar terus untuk terus bergerak gitu, terus berkarya gitu. Ya, karena suatu pembuatan sistem pendokumentasian dalam bentuk dokumenter visual itu bukan hal yang murah. Di sana melibatkan berbagai disiplin ilmu, melibatkan berbagai jaringan, melibatkan berbagai macam-macam koneksi, berbagai macam jaringan teman, jaringan lintas lintas batas terhadap generasi. Nah, itu juga harus dikumpulkan gitu. Jadi bukan memotret dokumenter jauh lebih sulit. Makanya tadi pertanyaan saya di awal adalah kenapa Mas Bonbon di mana generasi yang seusia Mas Bonbon masih mencoba-coba mencari, khususnya banyak yang memotret model, ini malah memotret dokumenter, di mana itu jelas-jelas biaya besar, dana besar, dan belum tentu Mas Bonbon mendapatkan secara feedback finansial kembali gitu. Mungkin Mas Bonbon punya tentunya sebenarnya kalau saya pikir ini seperti kayak titah semesta ya Om ya. Karena perjalanan hidup saya akhirnya membuat saya masuk ke ranah fotografi gitu ya waktu itu ya. Dan ketika saya belajar fotografi akhirnya saya menemukan banyak hal gitu ya dalam fotografi, karena semuanya kita bisa foto gitu ya. Dari apapun itu, mau foto produk, foto ekspresi atau foto komersial apapun gitu ya. Tapi di situ akhirnya saya mencoba untuk menemukan lagi kira-kira apa sih yang membuat saya itu merasakan saya itu berkarya gitu ya. Terus lalu berkarya itu untuk apa sih gitu ya. Terus akhirnya ngomongin hidup itu untuk apa sih gitu ya. Jadi kayak banyak hal di situ yang membuat di situ saya merasa kayak semakin belajar, saya pengen semakin belajar, semakin jalan, semakin belajar lagi, semakin nambah keluarga di jalan gitu ya. Yang itu membuat saya akhirnya nggak tahu alasannya kenapa gitu sebenarnya. Saya nggak bisa jelasin alasan saya bikin saya memilih dokumenter atau apa. Sebenarnya banyak hal
yang saya pengen lakuin gitu. Nggak cuma ngomongin fotografi, mungkin dari lukisan, mungkin dari apa dan sebagainya. Mungkin banyak hal yang bisa dieksplorasi gitu. Tapi saya sampai saat ini mencoba untuk mengalir gitu ya, yang semesta yang menciptakan yang Maha Esa ini maunya seperti apa gitu ya. Lalu alam semesta ini juga mendukungnya seperti apa. Ketika saya harus mencoba ritmenya gagal ya, gagal ini saya mencoba untuk mempelajari kegagalannya di mana dan untuk maju lagi seperti apa. Tentunya doa-doa dari teman-teman, doa-doa dari keluarga dan sebagainya ini yang membantu saya untuk selalu semangat gitu. Seperti itu Om Anton. Mas Bonbon, ini ada pertanyaan. Apakah setiap orang di suatu komunitas adat di Dayak ya, itu dibolehkan untuk mentato? Intinya itu. Dia itu apakah motif-motif tersebut bisa mereka dapatkan secara baca sebentar ya. Apakah orang membuat tato tertentu tidak semua orang Dayak bisa melakukan? Apakah ada orang yang ditunjuk khusus oleh masyarakat di sana yang khusus membuat tato untuk warganya? Bagaimana mereka mewariskan model-model tato tersebut ke generasi penerusnya? Oke. Untuk tato tadi memang orang gitu ya. Jadi ini juga biasanya turun temurun. Kesenian apa? Mereka memiliki keahlian ini juga turun temurun. Ketika ngomongin motif di rata-rata di wilayah ranah yang ngomongin strata sosial mereka sudah memiliki motif. Jadi ini yang turun temurun. Ini sampai ke nenek yang terakhir saya ketemu dari nenek-nenek sebelumnya lagi. Terus untuk biasanya ada juga masyarakat biasa yang mendapatkan mendapatkan mandat dari para bangsawan untuk menjadi tukang tatonya. Itu termasuk dalam keahliannya lagi dan itu biasanya ada garis keturunan gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya Om. Udah, itu dulu. Jadi Mas Bonbon ini salah satu yang dipercaya untuk membuat tato, Mas ya? Sebenarnya kalau masyarakat Iban itu sangat terbuka dengan siapapun yang membuat tato Iban gitu ya. Tapi saat itu saya mendapatkan kepercayaan dari keluarga angkat saya membuat tato yang ada di leher dan tentunya juga diritualin dengan beberapa kakek yang berada di sana. Jadi di situ nilai-nilai yang saya coba dapatkan lebih dari yang disampaikan ke Petara, ke Tuhan yang mereka percayai, dari ritual adat yang mereka lakukan. Jadi macam-macam itu tadi, Mas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini saya lihat dulu sebentar ya. Mungkin saya lihat di sini ada dosennya Mas Bonbon nih, Pak Joni Hendarta. Wah, bisa. Selamat sore Pak Joni. Mungkin bisa kasih sedikit testimoni tentang Mas Bonbon. Selamat sore Pak Joni. Oh belum. Oh ya sudah di-unmute. Oke, halo. Selamat sore semuanya. Untuk Bonbon. Itu salah satu dosennya Mas Bonbon. Mungkin bisa memberi sedikit testimoni siapa Mas Bonbon itu dulu kuliah seperti apa dan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin disampaikan Pak Joni. Silakan Pak Joni. Oke, saya mengenal Bonbon sebagai mahasiswa saya. Orangnya yang pasti oke itu artinya oke secara anak muda sekarang. Dia cukup ini ya, kalau belajar apapun niatnya kelihatan. Dan dia sebelum terjun benar ngurusin urusan dokumentaris seperti ini, dia untuk mata kuliah yang lain pun bagi saya di mata kuliah saya pun bagus gitu loh. Dan saya salut banget justru pada saat dia ngambil tugas akhirnya tentang tato, tentang ini itu. Saya sangat salut sekali. Dan juga usahanya Bonbon yang begitu hebat sampai
apa ya istilahnya diperjuangkan dengan sangat luar biasa. Saya sendiri sangat salut dan sangat sangat mendukung. Dan kapan itu memang kita pernah ketemu ngobrol, memang saya belum bisa membantu apapun dalam arti waktu itu soal apapun peralatan atau apa, karena mungkin kondisi yang seperti ini gitu. Dan pesan saya untuk Bon ya terusin aja. Saya kira apa yang Anda lakukan ini adalah sebuah perjuangan dan saya yakin pasti nanti pada saatnya Anda akan mempunyai hasil yang luar biasa. Gitu ya, Bon. Pak Joni, matur nuwun, sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak testimoninya. Mungkin ada teman-teman Bon yang mau memberi testimoni, silakan. Dan saya mau bertanya, ada yang nanya Japri saya nih, bagaimana sih bergabung ke Nusantara Documentary? Bergabung Nusantara Documentary biasanya itu malah kalau saya sarankan tuh biasanya tuh jangan gabung. Malah saya biasanya menyarankan untuk bikin semangatnya Nusantara Documentary di di pergerakannya masing-masing. Jadi saya pengen teman-teman juga akhirnya merasakan semangat yang sama dan akhirnya bisa bergerak bersama gitu ya. Kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Karena kalau untuk ikut Nusantara Documentary masa sekarang ini masih sangat sulit gitu. Masih sangat sulit dan kami masih sangat survive untuk mencoba untuk selalu bergerak, selalu berjalan, selalu berkarya, masih sangat survive, tapi kami sangat terbuka bagi teman-teman yang pengen berdiskusi bersama, pengen membuat gerakan yang sama gitu. Seperti yang tadi di presentasi juga saya menampilkan beberapa poin yang harus yang pernah kami lakukan dan itu membuat kami sesuai dengan harapan kami ketika kami riset gitu. Di situ juga banyak hal yang kita bisa pelajarin juga. Jadi untuk ngomongin tentang bergabung tadi untuk saat ini kami belum membuka gitu ya. Tapi kami sangat terbuka untuk kita bisa kolaborasi, kami sangat terbuka untuk kita bisa saling sharing, kita saling diskusi gitu. Dan saya sendiri juga berharap gitu, teman-teman yang punya semangat yang sama bikin Nusantara Documentary dengan versi masing-masing gitu. Jadi biar kita semakin semangat dan alam, budaya, dan kearifan di Indonesia ini segera diarsipkan dengan sama-sama gitu. Ini butuh gerakan anak muda, ini butuh kekuatan yang luar biasa, ini butuh energi yang luar biasa, dan butuh semangat berkarya yang luar biasa. Jadi saya pengennya kita sama-sama gitu, kita gandeng sama-sama, kita bergerak bersama gitu. Gitu, mantap. Terima kasih. Jadi penggiat dokumenter itu sebenarnya ada beberapa di teman-teman yang sudah berjalan dengan caranya masing-masing dan wilayah-wilayah yang kebetulan di beberapa tempat gitu. Saya juga ada membuat Indonesia Social Documentary Community di mana sekarang banyak di Papua. Kebetulan juga sering berdiskusi dengan Mas Bonbon. Intinya adalah gerakan ini adalah gerakan yang sama, bagaimana kita sama-sama bisa membuat suatu karya dokumentasi yang benar-benar dalam konteks yang benar ya, artinya dengan standar-standar prinsip-prinsip cara kerja dokumenter ya, jadi bukan asal motret, bukan hanya sekedar memotret, kemudian mengekspos dan dikomersilkan, nggak seperti itu. Dokumenter jauh lebih dalam dari itu, jadi tujuannya udah bukan lagi masalah komersil gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang lain? Mas Ampan, maaf ya. Aku kasih pertanyaan untuk giveaway dulu ya. Oh, ada giveaway dari ini ya, buku ya, satu ya? Iya, buku dari judulnya nanti Mas Andi akan ngasih. Judulnya apa, Mas? Bukunya. Mas Andi tunjukkan buku, Mas. Judulnya? Journey 66. Journey 66, karyanya Pak siapa? Karyanya Pak Chen Yu Hao. Pak Chen Yu Hao. Oke, pertanyaannya ya. Saya akan memberikan pertanyaan. Silakan tulis jawabannya di kolom chat. Siapa yang paling cepat dan benar duluan itu yang dapat.
Pertanyaannya, kok saya? Bukan, tunggu dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah waktu itu Om Ferry Ardianto pernah menjadi narasumber di webinar PFH ngomongin tentang suku Iban. Pertanyaan saya adalah, itu di kelas PFH yang seri keberapa? Ayo, buruan. Seri keberapa? Pak Ferry Ardianto tentang Iban. Salah. Kok mampus lu? Salah, belum ada yang benar. Terus. Bisa lihat di IG-nya PFH ya. Yes, bisa lihat di IG PFH. Jangan lupa di-follow PFH ya, Fotografi from Home. Salah, belum ada yang benar. Mas Ferry Ardianto pernah cerita juga perjalanan dia ke... Punya jawab pertanyaannya Mbak Ade. Jawab pertanyaan. Oke, benar, udah ada yang benar. Mas Julian Sitompul dari Riau. Jawabannya 27. Yeay. Bukunya. Yeay, selamat Bang Julian. Tampilin mukanya. Bang Julian tampilin mukanya. Kalau nggak mau nanti untuk aku loh. Bang Julian. Halo Bang Julian. Coba dibuka mic-nya. Trims Mbak Enda sama-sama Mas Aka. Bukan dari saya loh, itu giveaway-nya dari Pak siapa itu Pak? Ini suaranya nggak ada si Julian ini. Chun Wee Kiao. How? Bang Julian. Suaranya. Chen Wee Hao. Chen Wee Hao dari Pak Chen Wee Hao. Mas Andi. Lagi malu kata dia, tumben amat Bang Julian malu. Biasa juga malu-maluin Bang Julian. Awal lagi deh. Dibuka dulu suaranya. Kasih komentar tanggapan tentang Borneo Tato. Ya, kita lanjut ya. Buat teman-teman yang masih mau bertanya, silakan. Ini banyak yang lebih bertanya kepada kapan bukunya terbit, Mas Bonbon. Udah banyak yang mau pesen nih. Open PO aja dulu, Mas. Kebetulan belum. Saya juga takut nanti menjanjikan dan akhirnya mengecewakan gitu ya. Jadi nanti ada waktunya. Masih di mute, Pak. Mas Anton itu sorry. Mas Bonbon itu fotonya kaosnya Borneo Tato sama yang dokumenter tolong difoto terus nanti dikirim ke saya, nanti biar kita kirimin ke grup ya. Ya. Budi Hermandari juga mau bantu memviralkan. Wah, jadi gini, Mas Bonbon ini orang yang tidak bisa menjual diri. Waktu itu gue juga nggak mau kalau menjual diri. Orangnya pemalu. Dan saya bilang, kamu itu potensinya besar, harus ada orang yang memanage. Kebetulan yang memanage sekarang udah ada ya timnya ya. Dan tetap dia butuh dukungan dari teman-teman untuk bisa merealisasikan tujuan dia di seluruh negara. Cek. Mas Bonbon nanti. Bang Julian udah open mic itu. Mas Julian. Yuk, hadir. Mas Anton mic-nya bingung ya. Hadir. Ya. Coba kasih komentar sedikit tentang Borneo Tato. Di Batak apa di Medan adakah? Kalau di Sumatera, di bagian Sumatera itu yang bagian Mentawai ya, Sumatera Barat yang mirip-mirip Mentato gitu kan. Tapi memang tato Borneo ini kan sudah diakui dunia ya. Sampai kalau nggak salah pemain bassnya Red Hot Chili Pepper buat tato juga di Borneo nggak salah. Apa di Mentawai itu pokoknya informasinya. Jadi memang sudah diakui dunia tuh tato Borneo itu.
Ada kesamaan motif nggak ya, Mas Bonbon pernah mempelajari tato Mentawai dengan perbandingan Borneo tato? Kalau untuk persamaan motif secara visual kita cukup berbeda tatonya, tapi dari segi persamaan penghormatan kepada alam semesta, hampir di Indonesia ini yang memiliki tato tradisional ini adalah simbol penghormatan kepada alam semesta. Jadi konsepnya tetap sama, cuman caranya berbeda-beda. Di suku Mentawai pun juga meskipun ngomongin suku Mentawai satu gitu ya, tapi juga ternyata di Mentawai juga masih banyak lagi pecah-pecahannya lagi kalau saya dapat info gitu. Jadi di tatonya juga memiliki beda-beda juga lagi gitu. Jadi sama aja seperti Kalimantan gitu. Walaupun satu suku Dayak, tapi Dayaknya ada Dayak Kenyah, Kayan, Wehea dan sebagainya. Di Mentawai pun juga ada juga seperti itu. Kalau Mas Bonbon pelajari ya untuk Nusantara ya, tato Nusantara dalam arti gini, lintasan Nusantara di mana aja sih yang ada budaya-budaya mentato itu? Kalau yang paling hampir mirip di wilayah Indonesia sih Filipina ya. Wilayah kalau ngomongin satu rangkaian gitu ya. Yang paling hampir sama gitu ya. Tapi kan akhirnya sudah terpecah lagi gitu ya. Memang akhirnya jadi sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau kita bisa lihat tato di Filipina hampir mirip dengan tato di Mentawai gitu. Kalau dari Nusantara secara awal gitu ya, garis daratannya. Gitu. Ini ada pertanyaan, kalau dari Malaysia masih ada nggak? Kalau dari Malaysia, kalau kami dapat info, jadi pemerintahan Malaysia itu sangat merangkul lebih erat lagi. Jadi kebudayaan di sana khususnya tato tuh masih terus didukung gitu. Nah, disinilah cukup sulitnya gitu ya di Indonesia. Dan semoga dengan buku ini nanti bisa ada sesuatu keajaiban lagi yang bisa terjadi gitu. Ngomongin kelegalisan. Ini tadi ada juga yang bertanya nih, di Nias kemungkinan ada di Toraja gitu, atau di suku apa nih tadi? Nias punya tato tidak ya? Kalau ya mungkin Batak dan Toraja juga punya, kan satu akar megalitik. Kalau yang saya dapat info, mereka masyarakat wilayah tanah suku Batak ini lebih ke ukiran, gitu. Ukiran dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk tato sampai saat ini saya belum mendapatkan info yang pasti budaya tato di wilayah sana. Jadi saya belum mendapatkan info yang pasti. Adapun masyarakat yang menggunakan itu pun misalnya saya punya ukiran apa gitu, naga padoha atau apa gitu. Itu saya sendiri gitu. Tapi saya belum menemukan info yang memang nenek-nenek, kakek-kakek yang ada 10 orang, 5 orang dan itu turun-temurun gitu sampai saat ini belum. Oke. Buat teman-teman masih ada yang mau bertanya atau saya minta testimoni dari yang lain yang kenal Mas Bonbon? Bisa resen aja ya mungkin ya. Mas Andi. Mas Andi. Ini ada dari Muhammad Raihan Rahman. Silakan Mas, di open mic Mas. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Om. Ya, saya mau bertanya sama Mas Bobon. Setelah di Borneo nanti ada proyek. Raihan dari mana nih? Dari Makassar, Om. Oh, dari Makassar. Oke. Silakan. Kalau setelah Borneo ini apa ada proyek-proyek lain untuk keliling Indonesia? Apa di Celebes kah, di Jawa kah? Apa ada proyek lagi Om? Pastinya
kita akan selalu merancang untuk selalu bergerak dan berkarya gitu ya, keliling gitu ya. Dan untuk pastinya kita akan kemana, ikutin terus Instagram Nusantara Documentary, karena kita juga dalam menemukan sebuah perjalanan itu terkadang kita tuh tidak ngeplot yang ini gini, ini plot ini nanti harus gini, tapi tiba-tiba kita juga dapat inspirasi seperti kayak mendapatkan wahyu, kita harus ke sana ya, kita ke sana gitu. Jadi kadang ya seperti proyek Kalimantan pun ini, ketika kita itu mencoba merancang itu di wilayah nggak nyampe Mahakam Hulu, nggak nyampe Apokayan, tapi ketika kita sampai di sana, ternyata kita bisa dapat kesempatan masuk ke Mahakam Hulu, masuk ke Apokayan gitu. Nah ini apa ya, ritme ini yang kami selalu ikuti, ritme ini yang kita selalu coba lebih peka rasakan. Kira-kira kami harus kemana untuk bertemu dengan masyarakat adat yang adat istiadatnya masih sangat kental. Seperti misalnya di suku Tengger yang kita lagi riset, itu juga kita nggak pernah punya gambaran kita harus kemana, ke masyarakat Tengger yang mana gitu. Tapi ketika kita mau jalan, tiba-tiba ada teman saya namanya Sinyo DM saya gitu. Ada juga teman siapa yang lain DM saya juga gitu. Jadi akhirnya di situ akhirnya memilih, dan itu memilihnya akhirnya pakai perasaan tadi, saya harus kemana gitu. Walaupun ini jalurnya udah ke sana, tapi ternyata kita putar balik untuk menuju ke sana lagi. Jadi udah ke arah Ranupane, akhirnya masuk lagi ke arah Pasuruan gitu. Jadi meskipun muter, tapi kayak itu tadi, mencoba menerima saya harus kemana, saya harus berbuat apa, di situ saya harus bagaimana. Ini melatih kepekaan ini yang ini cukup sulit saya jelaskan secara lisan ya. Tapi kalau mau ditanyain habis ini mau kemana, saya kadang belum bisa menjawab saya harus kemana. Ya jadi tiba-tiba nanti malam saya mau ke Semarang. Habis itu nanti kita ke Tengger lagi. Habis itu nanti kemana lagi. Jadi saya mencoba mengikuti aja. Angin yang membawa ya. Ya. Tapi jangan terbang angin juga, tapi mengikuti apa yang pengen disampaikan gitu. Silakan. Nanya dong. Ya. Tadi udah udah ada yang nanya belum kenapa Kalimantan? Sudah. Oh, udah. Sudah. Nanti ngemut mikrofonnya sama videonya lagi pergi mungkin tadi. Iya. Ini saya ada Bang Acit dari Kalimantan, mungkin bisa cerita sedikit tentang apa yang tadi disampaikan, karena tadi Bang Acit saya lihat dari pertama ikutin acara ini. Silakan Bang Acit. Bang Acit nih saya juga ketemu nih waktu perjalanan ke Kalimantan Selatan pertama nih Bang Acit nih. Nah, silakan. Dibuka open mic-nya. Iya. Sebenarnya Kalimantan Selatan itu ya salah satu wilayah dari Kalimantan. Kalau untuk Dayak itu yang beda ya, karena di Kalimantan Selatan Dayaknya entah sejak kapan itu sudah bertato lagi gitu. Sudah tidak ada telinga panjang juga gitu. Biasanya mereka itu membuat pola-pola gambar di tubuh itu pada saat acara-acara tertentu, dan itu pun temporary gitu, digambar manual gitu. Dan biasanya gambarnya reptil ya, kayak kadal-kadal gitu. Dan itu nggak semua wilayah di Kalimantan Selatan begitu juga gitu. Ada Dayak-Dayak yang nggak ada tatonya ya, Bang Acit aja nggak ditato ya? Saya bukan Dayak, Mbak. Oh, bukan. saya suku Banjai. Oh, oke. Okay. Gitu. Ya nangis kalau ditato. Ya mungkin pada saat agama Islam masuk ke Kalimantan Selatan, dari wilayah, kalau menurut saya dari wilayah Kalimantan Selatan ini yang paling kuat kan budaya Islamnya itu ya di Kalimantan Selatan dengan suku Banjarnya. Nah mungkin itu yang mengikis budaya-budaya suku-suku Dayak yang ada gitu. Terima kasih Bang Acit. Bang Acit berarti di Banjar ya? Ya, terima kasih. Kapan-kapan kita main ke sana tuh.
ini Bon aja udah naik sepeda motor sih. Oke. Mungkin dari Bude Hermandari mau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Bude. Ya. Saya terima kasih sekali kepada Mas Bonbon atas kerja kerasnya dan dedikasi yang luar biasa dan harus kita dukung semuanya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, dan nanti secara pribadi saya ada dana sedikit dari penjualan buku saya. Sebagian bisa saya donasikan ke Jadi Bude Hermandari ini masih aktif menulis buku, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dan hasil dari penjualannya mungkin yang akan nanti Mas Bonbon di Japri ya. Jadi semangat Bude Hermandari ini juga banyak menginspirasi dari kita semua. Bude Hermandari tetap masih produktif di usia yang 8 Bude ya? 77 ya? 77. Saya berharap Mas Bonbon mengajak Bude Hermandari ke Kalimantan nanti. Mau banget. Saya merinding, Om. Merinding saya. Pengen juga tuh ke Asmat, mau ke Kalimantan, ke Iya. Aku nemenin Bude nanti. Aku temenin Bude. Ya, yang nggak sendiri aku ya. Buat tripodnya tenang Bude. Ya, jadi Bude Hermandari ini salah satu yang memberi semangat buat kita semua. Kamu idolanya Bude atau kamu mengidolakan Bude sih sebenarnya? Teman loh, saya idolanya Bude. Mas Anton, mic-nya agak dengung, Mas Anton. Mic-nya dengung ya. Udah, tajawin. Berisik ya, berisik. Ada Bu Sri Asi mungkin bisa bercerita. Bude, terima kasih banyak Bude. Ya, Mbak Sri Asi ini kayaknya mau nyumbang lopis ya. Atau Susilo mungkin bisa bercerita. Tadi saya lihat masih ada Pak Edi Susilo. Pak Edi Susilo. Monggo Pak Edi. Iya. Saya sih ini belum Jun. Saya menyimak aja, tapi saya dengar Mas Joshua itu di Sentulang, saya itu banyak kawan-kawan Sentulang itu menceritakan Mas Joshua, benar nggak ya Mas Joshua? Mana Om? Bonivilio Yosafat. Ya, betul Mas Bon. Ya. Oh, keren itu kalau Mas. Aku soalnya sudah ke sana Mas, jadi. Oh, mantap Pak. Itu kebetulan waktu itu saya ke sana itu naik motor Win, Pak. Oh, iya. Jadi sebelum saya naik trail tadi, dapat kesempatan naik trail tadi, saya merintisnya juga dulu Kalimantan Timur Utara itu naik motor Win gitu. Itu sudah sampai Setulang itu sudah motornya udah mogok 10 kali gitu. Keren Mas. Jadi motor PNS itu. Motor Pak Lurah. Jadi saya ingat Setulang itu memang saya belum bisa masuk ke dulu waktu saya di regional 1 itu kan wilayah saya Kalimantan. Jadi saya sebenarnya cita-cita saya ingin ke Taman Nasional yang di sana apa Mas? Kayan Mentarang. Kayan Mentarang, ya. Belum kesampaian, tetapi saya sempat ketemu Kepala Nasional Kayan Mentarang. Jadi, iya, saya hanya sampai ke Sentulang. Jadi, Sentulang ini saya kira dari sisi desa wisata, tetapi
sangat terkenal banget kalau untuk urusan pariwisata. Karena konon desa wisata Sentulang ini banyak ahli-ahli dari Inggris, khususnya kehutanan, yang meriset di Sentulang ini. Karena desa wisata ini masih mempertahankan hutan adatnya. Jadi beberapa mahasiswa sering berkunjung ke hutan adat ini. Jadi kalau Mas Bon ke sana mungkin sangat mungkin bagi orang-orang pariwisata perlu nih berkolaborasi dengan orang-orang seperti sampean, karena dari sisi informasi tentang Dayak di Sentulang ini saya kira komplit banget mungkin. Jadi keren deh, keren. Sentulang itu keren bagi saya. Karena banyak foto-foto saya tentang Sentulang. Yeah. Apalagi kan Uyo Morris kan dari desa Sentulang juga, Pak. Ada Yes. Kebetulan kami waktu itu tidur di tempat kakeknya, kakek Majen Kasit namanya. Nah di situ ternyata dia perancang balai adatnya juga. Jadi di situ kita ngobrolin tentang ukiran juga, ngobrolin tentang musik gitu ya. Dan desanya sangat-sangat kaya sekali. Apalagi hutannya, pohon terbesar itu juga ada di situ juga. Betul. Sekali. Nah ini saya beli di Sentulang nih. Ini pisau ini saya beli di Sentulang ini, Mas. Itu Pak moderator, terima kasih sekali. Terima kasih bisa ketemu dengan Mas Bon. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Pak Edi Susilo juga bisa memberi jalur-jalur khusus buat Mas Bon di Kalimantan. Siapa yang bisa ini atau siap kolaborasi gitu. Taman Nasional kenal, banyak yang kenal. Siap Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Ada dari teman-teman lain yang masih mau memberi testimoni atau bertanya langsung? Atau mungkin saya sekali lagi. Bisa setel video yang lain nggak? Karena kan video Mas Bon ini banyak nih, ada di YouTube ya. Nanti teman-teman bisa melihat beberapa perjalanan Mas Bon di sana. Mungkin ada yang bisa disetel Mas Bon. Yang pakai Honda itu Honda Win, kalau salah di YouTube ada ya. Jadi Mas Bon pertama ke sana itu dia bawa Honda Win tuh, motor Pak Camat. Ke sana dia keliling Kalimantan gitu. Sampai motornya pernah ditinggal di tengah hutan karena mogok. Ya. Betul ya Mas Bon ya? Iya. Karena keterbatasan. Mas Bonnya melanjutkan, motornya ditinggal. Tapi nanti akhirnya diambil lagi kan Mas Bon ya? Ya, karena kita waktu itu mencari pertolongan, motor yang bisa narik, habis itu kita tarik lagi. Oke. Oke. Ya Bude, nanti saya lanjutkan Bude. Silakan Mas Bon. Suaranya Mas Bon? Belum masuk ya? Belum. Ini yang tadi ya? Mas nge-lag ini Mas. Udah masuk? Oke. Suaranya? Atau yang lain? Saya berfilsafat, saya fotografer dokumenter, saya menekuni pengasihan visual, alam, dan budaya di Indonesia. Ini seperti titah yang diturunkan oleh semesta agar terus bisa berjalan menyaksikan secara visual alam dan kebudayaan di pelosok Indonesia.
Ketika kita di lapangan, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan. Tentunya dilandasi dengan tulus dan ikhlas, agar semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tentunya didukung oleh alam semesta. Kurang lebih baru 9 tahun saya mengelilingi Indonesia. Saya melihat banyak sekali budaya dan alam yang sudah hilang. Ini bisa dibilang sangat terlambat, namun kita harus tetap semangat untuk melakukan pengarsipan. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan ini penting atau tidak. Namun saya yakin suatu saat nanti ini akan menjadi aset yang berharga untuk generasi penerus dan bangsa ini. Saya akan terus berjalan ke pelosok Indonesia untuk mengenali dan menggali lebih dalam alam dan budaya yang tak akan pernah hilang. Mari, generasi muda Indonesia, kita satukan kekuatan, satukan semangat untuk terus berkarya, mengaktifkan secara visual alam dan budaya Indonesia. Ikutin terus perjalanan saya dan tim Nusantara Documentary di Instagram Nusantara Documentary. Oke, luar biasa. Buat teman-teman, masih ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri, karena ini juga sudah mau masuk persiapan berbuka puasa. Sudah pukul 5 pas. Terima kasih Om Agustiar, Mbak Lia, Mas Imran. Terima kasih. Ada Mas yang mau bertanya mungkin? Sebelum kita akhiri? Atau ada door prize lagi? Mbak Enda? PFA. Ini ada Mas Aka. Silakan Mas Aka. Mas Aka buka. Oke, terima kasih Mas. Mas Bonbon, salam dari Sumbawa. Wah, salam Mas. Ya, ada bahasa khusus ataupun gimana untuk bisa masuk sampai ke pedalaman dari awal sampai tengah-tengah masyarakat Dayak gitu. Ada bahasa khusus nggak sehingga bisa diterima dengan baik, atau dari gestur Mas Bonbon bisa masuk ke sana ya, atau gimana gitu? Gimana? Ini menurut saya nggak gampang bisa masuk ke dalam, apalagi bisa motret dan bisa berinteraksi dengan sangat dekat. Terima kasih Mas Bonbon, sukses. Terima kasih matur nuwun Mas. Sebenarnya bahasa khususnya tidak ada, tapi bagi saya sebenarnya kemanapun kita, ke masyarakat adat atau masyarakat siapapun, kemanapun kita pergi, yang penting kita kula nuwun. Kalau di Jawa dikenal kula nuwun, permisi gitu ya, permisi, dan mencoba mengenalkan diri kita dan apa tujuan dan maksud apa yang mau kita lakukan di situ. Itu apa ya, yang utama buat saya. Intinya kita kula nuwun dulu kemanapun kita pergi, lalu kita ya menyampaikan apa yang mau kita lakukan di wilayah ini gitu ya. Jadi ketika mendapatkan kepercayaan, akhirnya kita bisa masuk ke keluarga lebih dalam lagi. Ada juga kalau yang saya lihat ya, yang saya alamin sebenarnya akhirnya masyarakat tidak menggunakan mata langsung, tapi kita ngomongin masalah mata batin. Ketika masyarakat itu
masyarakat itu melihat kami gitu ya, kadang tuh mereka sudah tahu duluan apa tujuan kami, apa yang mau kami lakukan di sini dan sebagainya. Jadi terkadang banyak hal yang akhirnya terbuka lebih dalam lagi. Ada yang juga kita baru datang langsung diangkat anak, ada juga yang mendapatkan penolakan juga, tapi ketika kita jelaskan lebih dalam lagi akhirnya mereka bisa menerima dan sayang sama kami juga gitu. Kita hidup di sana, kita dihidupi oleh mereka juga, kita hidup seperti pola hidup yang ada di wilayah yang kita datangin gitu. Nggak cuma suku Dayak aja, mau suku di Jawa, mau suku di Papua, manapun, Sulawesi dan sebagainya. Saya rasa dengan Pulau Nuwun tadi itu akan membuka segala hal yang akhirnya kita bisa masuk gitu. Karena tujuan kami tidak ada yang negatif atau macam-macam, tentunya pasti masyarakat bisa merasakan hal itu juga. Jadi seperti itu Mas, matur nuwun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Di sini ada Mbak Trisni. Trisni ini saya kayaknya kenal nih. Mbak Trisni ini salah satu orang yang suka jalan-jalan sendiri juga nih. Mbak Trisni, benar yang saya kenal kah? Silakan open mic. Oh, ini ada Dr. Almira Talita Ulima. Mbak Trisni silakan kalau mau open mic memberi testimoni karena sesama oke. Pesona katanya Mbak Trisni. Ini ada Dr. Almira Talita, dia dokter, dia juga suka jalan-jalan. Di Instagramnya dia sering mengeksplor tentang sambil dinas, dia sambil memotret dan mengeksplor budaya-budaya setempat. Silakan Mbak Almira. Dr. Almira mungkin mau memberi. Halo. Oh, iya, selamat sore semuanya. Selamat Maaf, sore. saya sedang tidak bisa mengaktifkan videonya, jadi lewat ini suara saja ya. Monggo, Mbak Almira. Halo, apakah terdengar? Silakan Almira. Sekarang posisi. Iya, sekarang posisi saya sedang di Bandung. Oh, di Bandung. Sedang pulang, sedang menunggu dipanggil Nusantara Sehat. Mas Andi. Mas Andi. Ya. Ini Dokter Almira ini tahu siapa? Ponakannya Pak Imam Hartoyo. Oke. Gimana? Silakan dokter. Halo Pak. Iya. Ini komentar saya sama Mas Bonbon ini keren banget ya. Masih muda ya, seumuran sama saya udah bisa eksplor sebuah pulau ya, Pulau Kalimantan yang sangat eksotis, sampai ke suku-suku Dayaknya, sampai lihat-lihat tatonya, budayanya, itu keren banget. Semoga maju terus dan bisa berkarya lagi yang lebih banyak. Sampai semua pulau di Indonesia juga didokumentasikan semua. Salut. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Dr. Almira. Jadi Dr. Almira ini sering tugas di pedalaman-pedalaman juga. Dia sambil praktek, dia suka diving, dan dia juga suka sekarang lagi hobi-hobinya motret. Mudah-mudahan Dr. Almira juga bisa membuat dokumentasi-dokumentasi tentang Indonesia. Amin lah, semoga terwujud. Amin, amin. Kalau nggak salah mau ditugasin di Ambon ya, apa di Indonesia Timur lagi ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu Pak, nggak tahu, tergantung dari Kemenkes. Kan Nusantara Sehat itu random. Ini saya nunggu dipanggil. Tapi daerahnya random, saya nggak bisa milih. Oke. Semoga sesuai dengan pilihan Mbak Almira. Eli mungkin mau kasih komentar? Om Daniel. Oke, Mas Anton, mungkin sudah ada pertanyaan, Mas Anton. Ya, dan sebelumnya kami dari MFI dan PFH mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran di acara ini kepada teman-teman semua, dan tetap jaga kesehatan karena informasinya COVID sekarang meningkat kembali di Pati, di Solo, dan di beberapa daerah ada peningkatan. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap
menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun. Dan tak lupa kami ucapkan juga selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Terima kasih dan sukses selalu, terutama untuk Mas Bonbon. Tetap Terima semangat. kasih. Beri. Terima kasih Om Anton, Om Andi, Mbak Enda, dan semuanya. Sukses ya Mas Bonbon ya. Ya, terima kasih banyak. Terima Sehat selalu semuanya. Mas Bonbon.